Ya, berjumpa kembali rekan-rekan. Bagaimana kabar? Semoga masih tetap semangat ya. Kali ini saya kedatangan pasien TV 2 buah 65 inch ya. Dengan merek satunya LG, satu lagi Samsung ya. Dan keluhan tidak ada gambar kedua-duanya. Jadi kita akan bahas satu dulu ya. Satu dulu LG yang ini dengan tipe ya ini 65 UK 300 PTI ya. 65 UK 300 PTI. Jadi sebetulnya sudah banyak ya pembahasan mengenai perbaikan TV dengan keluhan tidak ada gambar. Sebetulnya sudah banyak sekali. Hanya saja dengan tipe 65 inch saya lihat masih jarang ya. Dan keluhan tidak ada gambar 65 inch. Kemudian dengan tipe seperti tadi saya rasa belum pernah lihat pembahasannya. Jadi ya, coba kita akan buat video perbaikan dengan tipe 65 UK tadi ya. Jadi keluhannya tidak agak oke. Coba kita cek dulu bagaimana maksudnya. Kita colok dulu nih. Cek. Indikator hidup ya. Nah, langsung hidup ya. TV hidup. Namun tidak ada gambar ya. Hanya cahaya backlight saja ya. Logo tidak ada keluar, kemudian tidak ada tampilan apapun, hanya backlight saja yang hidup. Ini coba kita cek ya, ini backlightnya menyala ya. Jadi apa saja langkah-langkah pengecekannya ya, secara garis besar sih sama ya. Jadi coba saya akan cek atau terangkan begitu secara simpel menurut saya ya, siapa tahu berguna untuk rekan-rekan ya. Bagaimana tahapan pengecekannya ya, kita akan bongkar dulu sekarang TV-nya. Oke. Ya, jadi ini ya penampakannya rekan-rekan ya. Di sini apa-apa saja yang kita harus cek menurut saya ya, secara gampangnya dulu ya, sebelum lanjut ke pengukuran teknis dan lain-lain ya. Jadi menurut saya yang harus dicek itu ya, di sini kan ada 3 modul nih, ada power supply dan mainboard ya. Hanya ada 2 modul, kemudian tidak ada T-con ya. T-con langsung sini ke board layar, langsung di sini T-connya jadi satu di sini dengan mainboard ya, di sini. Jadi tidak ada modul T-con lain eksternal begitu aja. Jadi satu dengan mainboard ya. Jadi apa saja tahapan pengecekannya ya. Yang pertama, kita hidupkan dulu ya. Kita colok dulu. Ya. Ya, sudah hidup. Dari 2 modul ini ya, jadi hanya 2 saja yang harus kita, ada 3 ya, yang di layar lagi satu. Pertama modul PSU. Jadi sebetulnya ya, menurut saya tidak perlu kita mengecek modul PSU lagi ya. Kenapa? Ini baru pandangan awal ya, analisa awal atau asumsi awal ya. Karena kalau TV sudah bisa hidup gitu dan backlight menyala seperti ini,
harusnya PSU itu normal ya, artinya bekerja ya. Artinya analisa awal atau asumsi awal, saya asumsikan ini power supply sudah bekerja ya. Jadi saya skip dulu pengecekan power supply. Jadi saya akan langsung ke bagian ini, mainboard atau layar dulu nanti ya, pengecekan di layar atau mainboard dulu ya. Nah, kalau sebagian besar ke permasalahan layar blank ya, jadi itu pasti permasalahan ada dua, di layar atau di T-con ya. Karena ini tidak ada T-con, jadi asumsi saya di mainboard ya, mainboard di bagian T-connya atau layarnya ya. Jadi cara pengecekannya ya, kita konsen ke bagian mainboard dulu ya, karena kalau PSU sudah saya skip tadi, tidak perlu dicek. Kita akan cek ke bagian ini, mainboard ya. Kita akan cek. Oke, kita ukur dahulu tegangan yang menuju ke layar. Tegangan yang menuju ke layar, kemudian tegangannya ada di sini harusnya ya, di sini T-con gitu, T-connya ada di sini, menghasilkan tegangan untuk menyuplai ke layar melalui dua fleksibel ini ya. Jadi kita cek dahulu ya, kita cek dulu di bagian ini, tegangan di elko pojok ini yang yang mensuplai tegangan ke layar gitu. Oke, kita ukur di posisi ukuran DC ya. Oke ya, jadi kita cek langsung di bagian ini, elko yang ini ya. Oke, tidak ada tegangan. Nah, tidak ada tegangan berarti belum tentu mainboard yang rusak. Kenapa dia tidak ada ketegangan? Masih ada kemungkinan jalur yang ke layar yang rusak ya. Jadi kita coba satu-satu lepas. Nah, ada dua buah fleksibel dengan pengkodean 1, 2 dengan warna putih dan warna merah. Kita lepas satu persatu ya. Kemudian kita cek kembali tegangannya ada atau tidak ya. Jadi asumsi saya pengecekan awal, untuk pengecekan awal di sini sudah tidak ada tegangan, berarti ada permasalahan yang menuju ke layar ataupun mainboardnya yang bermasalah. Jadi pengecekan awal kita cabut dulu yang menuju ke layar. Siapa tahu salah satu konektor atau board di layar rusak gitu ya, sehingga menyebabkan tegangan tidak keluar ya. Coba kita buka satu-satu ya. Buka nomor 1 ya. Setelah dibuka kita cek, masih 0 ya, 0 volt atau tidak ada tegangan, oke. Berarti ini tidak ada masalah jalur yang ini, karena ini sudah dilepas tapi masih tidak ada tegangan, berarti ada penyebab lain ya. Kita coba sekarang yang kedua, yang warna merah ya, ini kita pasang kembali. Oke, sekarang yang ini kita buka. Oke, TV kita hidupkan kembali ya. Ya, sudah menyala. Kita tes lagi tegangan. Masih tidak ada ya rekan-rekan, masih tidak ada. Coba saya korek sedikit lagi nih, apakah koneksinya? Ya, masih tidak ada, 0,00
milivolt ya, tidak ada tegangan atau bisa dibilang tidak ada tegangan sama sekali. Jadi kita matikan dulu. Jadi pertama tadi ini dicabut, tegangan masih tidak muncul. Kemudian ini juga dicabut, tegangan juga tidak muncul. Kemungkinan besar permasalahan ada di mainboard ya. Kenapa? Karena dua koneksi ini, fleksibel ini kita sudah cabut yang menuju layar. Yang awalnya tadi kita kira yang di layar yang bermasalah, yang menyebabkan tegangan tidak hadir. Ternyata setelah dicabut keduanya silih berganti, tadi tetap juga tegangan di sini untuk ke bagian tikon atau layar tidak ada tegangan. Berarti permasalahan ada di mainboard ya. Jadi kita fokus pengecekan di mainboard ya. Jadi yang layar kita skip dulu, PSU juga kita skip. Jadi ketemu permasalahannya di mainboard ya. Nah, oke, rekan. Jadi kita akan cabut dulu mainboardnya. Kita akan tes pengecekan di lebih lanjut. Ya, jadi ini dia penampakan mainboardnya ya. Ini penampakan mainboardnya. Kemudian IC sini juga agak panas, agak hangat nih. Agak hangat. Kemudian tapi belum tentu ya, belum tentu dia hangat karena rusak. Belum tentu, bisa jadi ada permasalahan yang lain yang menyebabkan dia panas, atau memang normal dia panas seperti ini. Jadi kita belum tahu ya. Jadi kita cek ya pengecekan di mainboard ini. Jadi kita menurut saya pandangan saya tidak perlu kita cek semua komponen secara detail menurut saya belum sampai tahap itu menurut saya. Jadi pertama seperti biasa seperti pembahasan di video-video saya yang sebelumnya ya. Jadi visual, kita lihat dulu secara visual apakah ada yang kosong, terbakar atau tidak normal begitu dia. Secara visual sih saya lihat. Oke, kita cek dulu secara visual ya. Ya, kita pelajari dulu ya. Oke. Ya. Secara harus saya cek secara visual sih sementara sih tidak ada yang terbakar atau gosong ya. Jadi secara visual belum ada yang mengindikasikan ada yang rusak gitu, terbakar atau pecah atau elko kembung atau tidak ada ya rekan-rekan. Jadi apa yang kita harus cek menurut saya adalah pertama, setelah di visual tidak ada gejala atau indikasi yang keras begitu, terbakar atau pecah atau pertama biasanya saya ya, kalau tegangan tidak muncul menurut saya berarti ada dua kemungkinan ya. Ini IC ini yang meng-create tegangan tidak bekerja, atau dia tidak bekerja karena ada komponennya yang bermasalah begitu kan. Jadi komponen mana yang bermasalah ya, kita harus cek dengan alat ukur ya. Biasanya seperti video saya yang sebelumnya, kita pakai cara sebelumnya, yaitu kita cek yang berhubungan dengan tegangan tadi ya, dari elko, kemudian kapasitor ya, seperti seperti video saya yang sebelumnya ya. Mungkin ada kapasitor yang bermasalah atau transistor yang short atau dan lain sebagainya. Kita akan cek lebih lanjut ya. Saya akan cek lebih lanjut dahulu ya.
Ya, jadi ya rekan-rekan, setelah saya cek gitu dengan menggunakan mode buzzer ya, ternyata saya temukan 4 buah kapasitor yang ketika dicek itu tahanannya rendah atau mendekati short ya. Apakah memang seperti itu kan kita belum tahu juga. Jadi lebih baik kita rencana akan kita lepas nanti kapasitor yang short itu. Jadi ini ya rekan-rekan, kapasitor yang short itu saya cek ada 4 ya. Jadi ini ya, yang besar 2 ini, 1 2, kemudian di bagian sini, ini yang kecil ini 3 dan 4, ini yang kecil dengan kode ini C berapa ini, C bukan jelas nih, C dengan kode C9103 ya. Sebentar, coba saya lihat dulu dengan kaca pembesar. Dengan kode ini dia C9101 ya rekan-rekan. C9101 ini saya tunjuk di sini. Ini C9101, ini dia. Ini C9101 dan ini C9400 dan 2 lagi ini ini C berapa ini? Ini dia C 45 C92 45 C92 43 C9243 dan C9244. Jadi saya temukan ada 4 kapasitor tersebut yang short ya, yang short dengan resistansi berapa ini, coba saya cek kembali ya. Jadi avometer di mode buzzer ya, mode buzzer kita cek ini tadi. Kan ya berbunyi ya dengan tahanan 43 42 ohm. Kemudian yang ini yang ini 40 berapa ini? Nah yang ini sama mendekati 42 juga, sama dengan yang tadi. Kemudian yang ini 41 40 dan terus menurun ya. Kemudian yang ini juga ya. Jadi kita akan coba dilepas kapasitor tersebut satu persatu. Saya akan coba lepas, kemudian ukur kembali apakah kapasitornya rusak. Kemudian kalau memang tidak rusak dipasang kembali. Kemudian lanjut dengan kapasitor selanjutnya ya. Jadi nanti kalau memang itu bermasalah, kita akan temukan yang tadinya short, setelah kita cabut kapasitornya sudah tidak short lagi ya. Jadi kemungkinan kapasitornya itu yang
bermasalah. Jadi kita akan coba lepas satu per satu ya. Oke. Ya, jadi ya rekan-rekan, dari keempat kapasitor yang dicek short tadi, setelah dilepas satu-satu ya, 1 2 3 4, ternyata setelah dilepas yang satu ini yang saya tunjuk ini, shortnya hilang dan setelah dicek di luar rangkaian ini kapasitor ini short. Jadi 4 kapasitor tadi berhubungan ya, langsung menuju T-con dan langsung menuju ke ini elko ini. Keempat kapasitor tadi berhubungan dan salah satunya short. Ini dia yang saya temukan short. Jadi setelah ini dicabut, shortnya hilang. Jadi bisa dilihat ya, saya akan cek sekali lagi ya biar rekan-rekan bisa melihat gitu. Nah, jadi ini ya, ini dia kapasitor yang saya cabut. Nah, ini cek dulu ya. Ya, bisa dilihat rekan-rekan ya, short ya. Jadi ada buzzernya berbunyi. Setelah dicek yang lain tidak ada short lagi gitu ya. Bisa dilihat ya rekan-rekan, tidak ada short ya. Kemudian satu lagi di sini tidak ada short ya, shortnya hilang setelah ini kapasitor yang kecil ini dicabut. Jadi sudah bisa dipastikan kapasitor ini rusak yang menyebabkan tegangan-tegangan lain bermasalah. Jadi ya, jadi kita coba saja dulu ya, ini bisa rekan-rekan lihat ya. Saya akan pastikan kembali bahwa ini bermasalah. Ya, short ya rekan-rekan ya, itu dia. Ya, saya rekan-rekan lihat agak sulit sih mengukur ya. Jadi sudah kita pastikan ini salah satu komponen yang bermasalah ya, sangat kecil sekali ya. Biasanya rekan-rekan teknisi bilang ini kapasitor kutu ya, karena kecil seperti kutu ini yang menyebabkan yang lain rusak ya. Jadi oke, coba kita akan pasang mainboard ini ya, apakah berhasil atau tidak ya. Jadi setelah saya cabut yang ini sih tidak ada yang short sih, harusnya berani ya kita coba tes gitu ya, dipasang kembali ke TV. Oke, mari coba kita pasang kembali. Oke. Ya, jadi sudah dipasang ya rekan-rekan. Jadi kita akan coba tes gitu. Kita akan colok apakah berhasil atau tidak. Oke, indikator menyala, TV hidup. Belum kita lihat ya di bagian layar, hanya saja kita akan coba pastikan cek apakah elko yang tadi kita tidak ada tegangan itu, apakah sudah ada tegangan atau tidak ya. Jadi bisa dilihat, nah tegangan sudah muncul kembali sebesar 33 volt di sini ya. Jadi seharusnya mainboard T-con yang ada di mainboard ini seharusnya sudah memberikan tegangan ke panel layar harusnya ya. Jadi untuk memastikan sekarang kita akan cek TV-nya ya, apakah ada gambar atau tidak. Ternyata jos ya rekan-rekan, ternyata jos bisa dilihat
Oke, karena belum dipasang antena jadi no signal, tapi TV sudah ada gambar ya. Yang tadinya blank begitu, tidak ada gambar, sudah ada gambar seperti rekan-rekan lihat ya. Jadi kesimpulannya, kapasitor kutu tadi yang menyebabkan gambar blank ya, yang menyebabkan tegangan dari mainboard yang ketikon tidak ada tegangan, jadi layar tidak menerima tegangan sehingga tidak ada gambar ya. Setelah C kutu kita cabut, tegangan untuk tikon di sini ada, kemudian layar mendapatkan tegangan semestinya dan hidup ya rekan-rekan ya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Semoga video ini bermanfaat ya. Siapa tahu ada rekan-rekan nanti menemukan permasalahan yang sama dengan tipe yang sama, mungkin video ini bisa dipakai referensi begitu ya, untuk melakukan pengecekan lebih lanjut. Kemudian kalaupun ada yang kurang dari saya, minta ditambahkan ya di kolom komentar ya, untuk discuss. Mungkin kalau ada yang keliru atau ada yang salah dari saya, mungkin saya bisa ralat kembali begitu ya. Oke ya rekan-rekan, semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih.